Kemarin kita begini ngeliat anak-anak, ya kan? Mereka bisa berkumpul bareng, bisa belajar. Sekarang mereka di rumah harus school from home, kini dan saat ini. Tapi ini bisa dilakukan kalau ada kesadaran di sini. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sekalian di rumah masih mengharapkan tadi kita ngeliat anak kita bengong, kita bingung. Ada rasa ketakutan, wajar. Terus kita langsung bereaksi, tawarin mau main apa nak, mau makan apa nak, padahal dia nggak butuh itu. Nah, jadi satu hal yang memang bisa dilakukan itu adalah dengan memastikan bahwa anak-anak juga butuh tingkat kesadaran yang bagus. Biarkan dia bengong dulu sendiri. Nah, berarti untuk yang akan datang besok nih, ini yang saya bilang tadi, ini yang akan dialami oleh anak-anak kita besok, atau ibu-ibu juga akan mengalami ini, new normal, sesuatu yang baru. Kenapa? Karena semua orang sekarang ini mindsetnya itu berantakan, pecah, broken to pieces mindset. Jadi yang tadinya kita mikir nanti tahun depan anak saya mau sekolah di sini, nanti anak-anak mau melakukan ini, saya mau buka usaha baru, saya udah mau jalanin proyek baru, besok saya naik pangkat, besok saya mau buka toko baru. Jalan nggak semuanya sekarang? Enggak, gitu kan? Tapi kalau misalnya perencanaan itu tertunda, jadi bukannya batal sebenarnya ya, tertunda, berarti kan akan bisa dilaksanakan lagi kan? Hanya mundur aja waktunya, benar nggak? Gitu. Tapi perasaan ibu kemarin dengan perasaan ibu besok setelah corona ini berlalu, ibu kita keluar lagi ke rumah seperti biasa kalau kita harus keluar, itu sama nggak mindsetnya? Beda Bu, nggak akan sama. Jadi kita mungkin akan jauh lebih galak sama orang, kita akan jadi terlalu berhati-hati, atau kita jadi orang yang pendiam, tidak akan menuntut lagi. Jadi orang yang lebih wise gitu loh, jadi orang yang lebih bijaksana, lebih sabar, itu Bu perubahan yang akan terjadi nanti. Nah, terus kita mesti ngapain Bu? Nggak perlu ngapa-ngapain, diamin aja, itu akan terjadi dengan sendirinya secara natural. Jadi kalau saya sih melihatnya ya, sekarang ini mungkin kita di rumah tidak perlu lagi membahas coronanya, kita harus mulai membahas besok kita setelah keluar rumah itu harus gimana, gitu kan? Nah, jadi kalau sekarang melihat anak-anak tuh, aduh dari pagi berantakin mainan, mama udah beresin berantakin lagi, terus besok mau puasa nih, gimana kan? Bagaimana nih kita mau traweh, nggak bisa melakukan kegiatan sholat berjamaah lah kalau misalnya traweh, nah seperti itu, gitu. Yang tadinya ritual-ritual puasa dan lebaran Ramadan itu bisa dilakukan, sekarang dilakukannya jauh berbeda. Kita senang mau puasa, mau Ramadannya, kita senang mau Idul Fitri, mau lebaran. Tapi bagaimana melakukannya? Nah, sekarang kalau misalnya gini, nanti anak-anak nanya, terus nanti kita puasa terawih nggak Bu? Terawih nggak Ma? Gimana ya, kok kita nggak terawih? Apa yang akan kita jawab kalau seperti itu? Gitu kan? Nah, apakah ibu-ibu sekalian sudah menyiapkan jawaban atau strategi bagaimana menghadapi mereka? Saya juga tahu, wah itu sih normatif Bu, gampang aja, nggak perlu dijelasin, kita juga udah tahu, iya. Tapi apa yang mau dilakukan, itu udah tahu belum, udah clear belum gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi ibu-ibu sekalian tadi yang saya tanya di awal, apa yang dipikirkan sekarang? Apa yang sedang dirasakan sekarang itu susah untuk menjawab, berarti menghadapi anak-anak sehari-hari itu juga akan menjadi PR banget ya buat kita ya. Gitu. Jadi nanti misalnya gini, susah banget sih disuruh bangunin sahur, gitu kan? Bangunin bolak-balik gitu kan. Sementara mungkin sekarang kegiatan di rumah mungkin ibu juga sendiri, nggak ada yang bantuin, atau mungkin ada yang bantuin. Gitu. Nah ini akan menjadi pola baru dalam rumah tangga, pola baru dalam mengasuh anak-anak. Gitu. Perlu nggak kita menerapkan aturan yang lalu dengan aturan sekarang pada saat kita sudah stay home cukup lama ya, masuk minggu ke-5 atau mungkin masuk bulan kedua, terus kita mesti melakukan apa? Nah, saya minta ibu-ibu sekalian duduklah berbicara satu kata dengan ayahnya atau dengan pasangan. Bikin aturan baru seolah-olah kita pindah ke dalam rumah yang baru. Nah, sekarang panggil, duduk. Saya masih punya yang kecil Bu, yang balita atau yang playgroup, atau mungkin ada adik bayi. Sekarang dia nggak bisa, nggak apa-apa.
Meskipun anak kita masih bayi, masih kecil banget, atau dia mungkin udah mahasiswa atau udah kuliah, nggak apa-apa panggil. Supaya anak-anak juga kebentuk mindset-nya dengan satu frame yang sama. Oh, ayah bunda ini, ibu sama ayah sedang memberikan aturan yang baru. Supaya dia tahu dunia ini akan berkembang menjadi dunia yang baru. Nanti isinya apa, Bu? Aturan nggak ada yang baru. Ya cuma diurut ulang aja gitu, di-refresh lagi. Ayah itu tugasnya ngapain dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu juga apa. Ibu juga begitu. Dari Senin sampai Jumat apa, Sabtu Minggu juga apa. Kalau masih WFH, WFH-nya gimana ngaturnya? Karena kita lagi puasa, berapa minggu kita bisa kerja, berapa minggu kita bisa menemani anak-anak di rumah. Nah ini akan jauh lebih berat ya Bu menurut saya, karena mereka puasa itu di rumah terus. Gitu. Nah, saya minta untuk ibu-ibu sekalian menyiapkan diri untuk menjelang Ramadan ini, memastikan saya sendiri, diri ibu-ibu dulu sendiri sebagai pribadi. Ya, jangan sebagai ibu dulu, jangan sebagai istri dulu, tapi sebagai diri sendiri. Saya mau ngapain nih Ramadan ini? Saya mau bikin apa sama anak-anak saya? Saya mau bikin apa buat keluarga saya? Apa peran saya yang harus saya munculkan pada saat puasa Ramadan ini? Itu dulu yang dijawab. Kalau kita mah biasa ibu-ibu langsung mikir menu 1 bulan, menu minggu ini, belanja nih besok hari Sabtu Minggu, lusa nyetok nih, apa buat seminggu, beli ayam, daging, ikan, dan sebagainya, memenuhi satu kulkas gitu ya, untuk seminggu sekali. Itu udah rutin gitu kan. Tapi ini kondisinya beda Bu, kita nggak bisa keluar. Kita biasanya buka pertama, atau mungkin 1 minggu di rumah, kita buka di luar. Nah kebayang nggak, kita harus buka puasa terus di dalam rumah nanti 1 bulan. Itu udah ibu sadari belum? Gitu. Nah, coba ibu-ibu sekarang ngomong satu-satu ya, berbarengan nggak apa-apa. Apa komentar ibu menghadapi menjawab pertanyaan saya tadi? Komen ibu apa tentang? Oh iya ya, nanti 1 bulan di rumah ya, nggak bisa bukber di luar nih. Oke, silakan komen Bu. Atau mau tulis di chat, boleh? Mau tulis di chat? Tulis di chat aja ya, komennya ya. Silakan Bu. Sambil kita lanjut, sambil tulis di chat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi balik lagi, menghadapi new normal, alhamdulillah berbarengan dengan waktunya puasa Ramadan atau berbarengan dengan adanya Idul Fitri, ini sebenarnya momen yang sangat bagus. Saya memandangnya itu dengan positif. Nah, tadi Ibu siapa tadi ya? Bentar. Ada Ibu Rosya ya tadi kalau nggak salah ya. Atau Ibu Gebi, siapa tadi itu ya? Itu mengatakan bahwa saya gelisah, sampai kapan corona ini berlalu? Terus mau nanyanya sama siapa? Ya kan? Iya. Tapi ada betul. Juga ibu-ibu yang cuek aja, ikutin aja. Suami saya juga baik-baik aja, saya cuma lihat suami saya aja, kok suami saya tenang, saya juga tenang. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga ya karena suaminya atau ayah anak-anak kita itu nggak pernah ngomong apa-apa. Terus saya juga, kok dia nggak melayani pertanyaan-pertanyaan saya ya? Saya tuh pengen tahu, tapi kok tidak diberikan penjelasan ini. Nah itu ada juga istri yang seperti itu, atau kita sebagai ibu seperti itu juga. Nah terus udah gitu ada yang wah asik nih gitu kan, malah seneng gitu kan. Ini orang-orang introvert biasanya seneng soliter. Soliter tuh menyendiri. Kalau saya Bu, saya termasuk orang soliter. Saya akan jauh lebih suka kalau saya bisa melakukan segala kegiatan itu sendiri. Saya kan psikolog nih, kerjaan saya kan ketemu orang kayak begini nih, tatap muka, berjumpa gitu ya. Itu semakin kesini, semakin saya tua gitu ya. Saya udah seumuran nenek nih sebenarnya sekarang ya. Tapi kok saya semakin sempit gitu punya waktu untuk saya sendiri. Nah, saya dengan adanya stay home ini, aduh alhamdulillah banget. Ini udah hampir 2 minggu. Saya tidurnya tuh jam 12, jam 11 malam, jam 12, jam 11 juga heran kenapa gue lebih capek ya di rumah ya. Gitu. Ya tapi berkah banget. Jadi itu buku yang kedua. Soalnya ini buku saya yang kedua ya. Buku saya yang ke-1 tuh tentang asesor dulu, tentang psikolog. Buku saya yang kedua ini tentang stay at home, anti bosan. Dan saya mau ngeluarin buku yang ketiga sama yang keempat. Yang ketiga itu pengalaman saya di tambang, karena saya juga di industri. Dan yang keempat tentang pendidikan usia dini untuk kebutuhan bidan-bidan se-Indonesia di puskesmas sudah diminta tuh. Nah jadi kan ini kesempatan saya untuk senang-senang. Nah apakah ibu-ibu ada juga yang seperti itu? Jadi dampaknya itu saya juga justru semakin senang. Saya udah nggak mikirin corona ibu-ibu sekalian. Jadi
Apa yang kita pikirin sekarang? Pertanyaan kapan corona ini nggak tahu. Kita boleh tanya sama Allah yang Maha Kuasa. Siapa tahu Dia memberikan hidayah jawaban ke kita sendiri. Kalau ibu dapat ilham gitu ya, habis subuh. Wah, saya dapat jawaban tadi kayaknya dari Allah. Kayaknya akhir Mei ini, atau mungkin ada mukjizat, dinyatakan seluruh dunia itu H-3 Lebaran itu bersih walau alam, ya nggak, bebas. Siapa yang tahu gitu. Nah jadi perlu nggak kita bertanya? Enggak.